Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi dan insya Allah pada siang hari ini saya tidak ada yang mengganggu. Ya, salah ya. Kalau 2 minggu yang lalu saya mengajar dalam posisi memang ada yang menunggu untuk rapat. Alhamdulillah pada hari ini rapatnya sudah tadi dan ini memang khususan jadwal untuk mengajar. Jadi mohon maaf sebelumnya dan saya benar-benar mohon maaf manakala saya mengajar kemudian tidak maksimal. Ya bukan karena Pak Arifnya nggak mau ngajar gitu ya, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi ya Pak Arif harus berbagi peran gitu aja. Di mana yang satu sebagai dosen, yang satu juga harus ya menjaga supaya kampus kita yang tercinta ini tetap bisa survive. Gitu. Jadi memang banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu terkait dengan KAS memang sangat tidak maksimal. Ya saya sendiri aja yang menyampaikan merasa itu ya hampir tidak ada gunanya gitu ya. Karena memang ya itu terlalu tidak mengarah lah. Nah, oleh karena itu seperti yang sudah saya janjikan juga di di pertemuan yang lalu, ya kita akan mengulang lagi ya materi yang hampir sama dengan yang kemarin saya sampaikan. Tetapi saya kemas dalam slide yang berbeda gitu aja. Ya, supaya lebih simpel untuk kita pahami, lebih mudah untuk kita mengerti dalam posisi ya kita sama-sama sedang belajar untuk memahami ya. Saya belajar memahami dari sudut pandang panjenengan yang memang bukan background-nya itu keuangan ya. Dan panjenengan sedang berusaha memahami sesuatu yang memang bukan menjadi dasar keilmuannya ya dari dulu. Hanya karena kita dipertemukan oleh sebuah niat, ya, niat untuk menjadi lebih, niat untuk memahami sesuatu yang ya barulah ya mungkin ya baru kita tak ketahui sehingga manakala memang terjadi ketimpangan, manakala terjadi kebingungan, manakala terjadi hal-hal yang kurang dimengerti itu ya sangat dimaklumi. Tetapi ya bukan berarti kemudian ketika itu dimaklumi terus kita ya terah bisa aku begini kok ya segini aja. Ya jangan ya. Enggak begitu karena ketika kita sudah menguatkan nawaitu kita kemarin untuk belajar yaitu artinya kita kan sudah niat untuk mencari apa yang menjadi tujuan kita ketika belajar di Excel. Oke, jadi kembalikan ke sana saja. Nah, siang hari ini, ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita akan coba bahas kembali lah terkait dengan materi KAS yang ya kemarin sempat saya sampaikan, tetapi sambil lari ya, sambil lari itu pun di tengah-tengah harus menyudahi karena Pak Rektor sudah menginginkan kehadirannya. Sudahlah. Oke, KAS dan rekonsiliasi ya. Sebagian dari apa yang saya jelaskan hari ini salah sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin saya sampaikan. Ketika kita bicara KAS ya, artinya kita bicara terkait dengan uang. Ya. Nah, karena kita bicara uang dan uang itu adalah segala sesuatu yang paling mudah untuk digunakan. Maka tentunya di sini kontrol atau pengendalian itu wajib dimiliki. Ya. Kontrol itu bisa dari berbagai macam cara ya. Kalau dari keilmuan panjenengan yang banyak mengambil dasar-dasar syariat Islam,
maka kontrolnya itu adalah kontrol terhadap perilaku, ya, yang memang harus sesuai dengan syariat. Itu ketika kita bicara kontrol. Nah, memang itu adalah sesuatu yang sangat disarankan, sangat efektif. Karena apa? Karena benar-benar bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ketika memang kita sudah mampu mengendalikan cara berpikir kita, cara bertingkah laku, bersikap, berperilaku, ya otomatis kontrol itu sudah mulai terbentuk. Ya. Tapi kalau kita berada pada sebuah dunia, yang mana dunianya itu menggunakan beberapa mekanisme keilmuan yang berbeda, maka apa yang panjenengan miliki atau yang saya sebut tadi itu masih berupa satu kepingan, ya, satu sisi, satu bagian dari kontrol itu sendiri, dari kendali itu sendiri. Baru satu bagian. Ibarat kita harus membuat sebuah puzzle, ya, maka puzzle itu masih belum berbentuk benda, ya, bentuknya masih belum terlihat. Karena apa? Karena baru satu bagian. Walaupun bagian itu memang bagian inti. Nah, oleh karena itu maka kita harus melengkapi dengan berbagai macam pengetahuan supaya kendali atau kontrol yang kita lakukan itu lebih tepat. Saya analogikan begini aja. Oke lah, secara diri kita sendiri kita bisa mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Secara diri kita. Tetapi ketika orang lain tidak memiliki cara berpikir yang sama, maka orang lain itu kemudian akan menggunakan mekanisme keilmuan yang tentunya berbeda dengan cara kita mengakui yang hak dan yang batil tadi untuk menjalankan aktivitasnya. Ya, dia melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, kita mungkin hanya melihat dari sisi itu tadi, hak dan batil. Hak dan batil itu nanti terlihatnya hanya di permukaan. Ya, kenapa di permukaan? Karena yang menyampaikan tadi, yang menjalankan aktivitas tadi, tetap akan berusaha memunculkan sisi positifnya dulu untuk dipublikasikan. Sisi negatifnya tentunya akan tersamarkan di balik sisi positifnya tadi. Nah, karena apa? Karena kita melihat itu dalam sebuah proses yang mungkin itu butuh waktu yang agak panjang dan tertutup informasinya oleh laporan-laporan yang memang sengaja dikondisikan. Dalam posisi kita tidak memahami struktur dari laporan tersebut, mekanisme dari teori keilmuannya, maka yang kita lihat kan yang di permukaan tadi, oh ini benar kok, oh ini benar kok, ya sudah. Bahwa kebenaran yang kita lihat itu sebenarnya adalah kebenaran yang belum sepenuhnya benar hanya dalam posisi laporan. Tapi apakah suatu laporan yang benar itu menjamin bahwa prinsip yang digunakan di dalamnya itu juga sudah benar dalam pandangan kita secara syariah? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak hanya menggunakan satu dimensi untuk membenarkan, tetapi juga melihat dimensi yang lain, ya, yang mana orang-orang menggunakan dimensi itu juga untuk melakukan aktivitas. Nah, dimensi yang saya sebut tadi adalah dimensi ekonomi, atau kita lebih perjelas lagi ke dimensi akuntansi. Maka kenapa kalian harus belajar itu? Ya karena supaya puzzle itu tadi bisa digandengkan dengan puzzle yang lain, sehingga suatu ketika puzzle itu akan menjadi sebuah bentuk. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Nah, sehingga kalau kita kembalikan lagi pembahasan kita kepada kas tadi, yang mana saya sebut kas itu sama dengan uang, maka kalau kita bicara uang, tentunya bicara tentang penggunaan, bicara terkait dengan pelaporan antara sumber dan belanjanya, terkait dengan saldo, dan terkait dengan penempatannya. Nah, sehingga hilir mudik, karena kalau terjadi di berbagai macam posisi itu tadi kan pasti terjadi hilir mudik ya.
Ada kas masuk, ada kas keluar, kas masuk, kas keluar, terus terjadi seperti itu. Nah, sekarang siapa yang menjadi penjaga? Siapa yang nanti mengontrol? Siapa nanti yang bisa menemukan suatu hal yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan pencegahan supaya bisa melindungi kas itu dari kecurangan? Nah, ini yang pertama harus kita jadikan mindset berpikir kita. Saya tidak dalam posisi menyalahkan atau menuduh ketika orang itu memang sudah agamanya kuat, keyakinannya itu kuat, kemudian dia itu ya terlihat segala sesuatunya itu baik-baik saja. Saya tidak sedang mengatakan bahwa itu nanti akan bisa berpotensi melakukan hal-hal seperti tadi. Nah, tetapi yang namanya orang itu kan dari hari ke hari situasinya bisa berubah. Ya, penjaga yang tadi saya sebut tadi ya akan lebih efektif jika memang sudah dimulai dari dirinya sendiri dan kemudian diperkuat oleh ketentuan yang berlaku. Nah, sehingga pencegahannya itu semakin efektif. Ya, kenapa? Karena dari dua sisi itu sudah bisa dikendalikan. Kalau kita ilustrasikan seperti yang saya katakan bahwa kas itu sebenarnya nanti berputar-putar itu yang seperti ini. Dia berputar-putar terus. Ya, katakanlah diterima. Ya, mulai dari kas itu diterima. Nah, kemudian ketika diterima itu kemudian dicatat ya di bagian kasir dicatat, kemudian di bagian akuntansi dicatat. Nah, kemudian ketika ada kebutuhan untuk penggunaan kas itu ada pengajuan. Ya, pengajuan ke bagian akuntansi, kemajuan ke bagian kasir sesuai dengan fungsi dari pengajuannya masing-masing. Nah, kasir kemudian kan akan mengambil uang itu di bank, ya kan? Uang itu uang itu ada di bank, diambillah oleh kasir. Kemudian kasir kemudian akan melaporkan buktinya itu ke Departemen Akuntansi. Nah, ketika terjadi transaksional yang melibatkan banyak pihak seperti ini, potensi untuk terjadinya selisih pengakuan jumlah kas itu sangat besar. Ya. Baik itu selisih karena ada kesengajaan yang kita sebut kecurangan tadi, atau selisih gara-gara perbedaan pengakuan saja. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mampu memberikan sebuah bukti pencatatan yang jelas. Setidaknya bukti itu merupakan sebuah dokumen yang dipakai untuk memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kita menggunakan kas. Ya, saya contohkan ini, misalkan kita akan mengontrol penerimaan kas dari penjualan tunai. Ya. Karena kita belajar akuntansi, maka saya bicaranya dengan menggunakan transaksi akuntansi ya. Itu pertama. Kedua, karena ini pengantar akuntansi 2, yang saya sudah merasa pernah ngajarin kalian itu bagaimana mencatat transaksi dalam jurnal di pengantar akuntansi 1 semester kemarin, ya maka saya tidak akan mengulang lagi cerita-cerita itu ya. Saya sudah berasumsi ya tahulah ketika saya ajak ngomong seperti ini gitu ya. Maka kita membentuk sebuah jurnal, ayo dieling-eling saiki jurnal. Ya. Nah, apakah ini jurnal, Pak? Ya secara umum bisa kita katakan begitu. Tetapi ini tak buat sedikit beda dengan apa yang kemarin saya tulis di modul itu. Ini kejadiannya seperti yang di penjelasan bawah ini ya. Katakanlah ada total penjualan tunai tanggal 19 Maret itu sebesar $3,150. Ya. Nah, pada pita mesin cash register itu tertulis gini, $3,150. Tetapi uang kas yang diterima, ya, uang kas yang diterima oleh kasir itu kok hanya 3,142, ya. Katanya jual 3,150, loh kok di kasir kok cuma 3,142, lah yang 800 kemana itu ya, misalkan begitu ya. 8 atau 808 ya, 8 ya, karena ini 50 428.
Yang $8 kemana? Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, oleh karena itu maka terlepas kita sudah menemukan yang 8 itu uangnya di mana, maka secara pelaporan kita harus membuat catatan. Supaya apa? Supaya bisa terlihat posisi masing-masing pengakuannya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 19 Maret, kita menerima uang kas. Ya kan? Kas di debit. Kenapa? Karena kasnya bertambah akibat diterima tadi kan. Nah, oke, masih ingat ya? Sebesar 3,142. Oke. Tetapi penjualannya itu 3.150. Berarti kan tidak balance nih. Ya lebih gedean mana? Lebih gedean di posisi kredit. Nah, kalau begitu ada selisih kurang dong. Iya, ada selisih kurang di posisi debit. Ya sudah, tulis saja. Selisih kurang kas atau kas berlebih dan kurang atau apalah. Monggo silakan. Yang penting menjelaskan bahwa angka 8 ini menunjukkan suatu kondisi di mana kita memiliki selisih saldo antara tunai dan penjualannya. Udah ya. Jadi seperti itu. Sehingga kita bisa mengatakan balance. Kenapa? Karena dibalenkan dengan pengakuan adanya selisih kurang. Nah, perkara kemudian selisih kurang itu di mana? Itu selanjutnya, next-nya. Kalau hanya dari sisi pelaporannya, yang penting sudah muncul informasinya. Udah, berarti itu sudah balance. Nah, inilah contoh ketika tadi saya katakan. Kalau kita hanya melihat dari sisi laporan, benar atau salah, maka di sini sudah benar. Perkara kemudian yang 8 itu nggak balik, terus ada sesuatu hal yang tidak benar untuk dijalankan itu ya. Itu kan di laporan tidak muncul. Karena laporan hanya mengatakan itu ada selisih kurang. Ya, perkara kemudian itu dipenuhi atau tidak, itu kan tidak ada informasi berikutnya. Sehingga bisa saja berpotensi kalau kita misalkan ingin menggunakan yang 8 itu, ya sangat mungkin, gitu kan? Kenapa? Karena sudah terlapor. Nah, seperti itu loh. Kalau kita tidak bisa menelusuri dari aspek keuangannya, dari aspek accounting-nya, maka kita tidak akan bisa melacak posisi kekurangan yang 8 itu tadi. Nah, inilah kenapa kita harus punya yang namanya catatan dulu, kemudian dari catatan itu kita pakai untuk melacak posisi dari penggunaannya. Oke, itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, tidak apa-apa. Langsung menyela saja open speaker-nya dan menyampaikan ke saya. Bagi yang speakernya saat ini masih open tetapi tidak ada rencana untuk menyampaikan apa-apa, mohon maaf untuk dimatikan ya. Karena nanti akan mengganggu suara-suara lingkungannya, itu mengganggu teman-temannya yang ada di kelas. Coba bertanya, Pak. Iya, monggo, Mas. Jadi yang 8 itu artinya hilang entah kemana, Pak ya? Tuh, tidak hilang, bukan hilang. Jadi tolong dimaknai apa yang saya sampaikan itu ini ya bertahap ya. 8 ini tidak hilang. 8 ini adalah selisih kurang. Nah, saya katakan begitu. Kita harus bisa membedakan antara posisi ketika kita membaca laporan dan ketika kita menindaklanjuti atas informasi dari laporan. Itu situasi yang berbeda. Ya. Misal begini, ada WA. Ya, ada WA. Mas Ihsan, tolong temennya dikabari ya untuk mengerjakan tugas yang ini. Nah, itu kan posisi panjenengan membaca saja. Tapi pada saat membaca itu kan belum melakukan apa-apa. Ya, ya hanya memahami, oh maksudnya apa? Oh, maksudnya diminta untuk ngabari temennya. Oh, sudah nangkap informasinya. Kalau sudah nangkap informasinya, berarti kita sudah cukup dari membaca informasi itu. Laporan kita taruh. Dan setelah itu apa? Melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya ngabari temennya. Nah, berarti kan ngabari temennya dengan membaca itu adalah aktivitas yang berbeda. Tidak bisa disatukan. Atau tidak bisa kita anggap
ketika kita membaca informasi itu, kita juga sudah ngabari temennya. Nah, nanti kan juga tahu sendiri. Nah, begitu. Tidak bisa kita mengasumsikan seperti itu ketika kita baru membaca. Sama dengan ini tadi, ketika kita membaca ada selisih kurang, itu kita tidak bisa langsung menjustifikasi yang 8 itu hilang. Ya. Oh, tidak bisa. Ya. Karena informasinya di situ tidak hilang, tetapi kurang. Nah, beda loh ya. Nah, kemudian setelah kita membaca informasi ini, berarti kan kita tahu, oh, dari penjualan kemarin itu yang diterima oleh kasir masih kurang. Ada 8 yang belum masuk. Nah, terus mau apa? Ya dicari 8 itu ada di mana. Mungkin masih dibawa oleh siapa, ya, atau mungkin ada potongan yang tidak disampaikan di dalam informasi penjualannya. Yang seharusnya memang dari harga 3.150 tadi cukup dibayar 3.142. Nah, seharusnya cuma dibayar begitu, yang 8 itu potongan, tetapi tidak ada informasi. Nah, tahunya dari mana? Sekarang setelah kita mengetahui ada informasi begini, dan kemudian kita menindaklanjuti dengan mencari. Jadi begitu caranya ya. Jadi jangan sampai membaca informasi kemudian kita membuat sebuah pernyataan langsung, nggak bisa. Pernyataan setelah kita membaca informasi itu baru akan disampaikan manakala kita sudah menghasilkan suatu temuan sebagai tindak lanjut atas informasi yang kita baca. Di akuntansi atau di keuangan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan kendali itu? Ya macam-macam sih sebenarnya, tapi ini saya contohkan jika misalkan kita menggunakan sebuah laporan atau surat-surat atau sebuah informasi yang tertulis maksudnya. Ya, pertama misalkan kita dapat informasi dari pihak lawan transaksi kita, misalkan ya. Ya, tentunya kan kemudian kita coba cek apa toh informasi yang ada di dalam surat itu. Nah, bisa jadi kita baca, oh nilai dari transaksi ternyata. Nah, sekarang kita bandingin jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang ada di surat tadi. Sama enggak? Nah, gitu ya. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Nah, tetapi apapun kondisinya, nanti kita bisa menandai bahwa surat itu memang sudah kita proses. Ya. Kemudian kita cek di bagian kasir, ya, apakah ada penggabungan bukti dari pembayaran yang dilakukan di situ. Ya. Kemudian bukti-bukti yang ada di kasir itu kita kirim ke bagian accounting. Ya. Dicatat oleh bagian accounting dan kemudian itu nanti dipakai untuk mencocokkan terjadi kekurangan benar, tepat, atau sudah lebih. Ya. Nah, apapun kejadiannya itu harus ada tindak lanjut. Kalau kurang, ya nanti dicari ke mana hilangnya kekurangan tadi di posisi accounting ini ya. Kalau kelebihan itu kelebihan karena apa? Ya. Perlu dikembalikan atau tidak. Nah, sehingga itu menjadi bagian tindak lanjut setelah laporan itu disampaikan. Nah, ini kontrolnya seperti itu urutannya ya. Nah, kemudian bagaimana status dari kontrol itu sendiri? Pertama, kontrol kas itu harus bisa menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui. Ya. Jadi kita tidak bisa mempermasalahkan suatu transaksi yang dari awal sebenarnya transaksi itu tidak ada legalitasnya. Nggak bisa. Makanya penting sekali di bagian akuntansi atau bagian keuangan itu terkait dengan dokumen legalitas. Kadang itu suatu hal yang seolah-olah bertele-tele ya, seolah-olah bertele-tele. Harus dadak nulis ini, harus dadak ngisi ini, harus melaporkan ini, harus minta tanda tangan persetujuan ke sini, ke sana. Nah, itu seolah-olah bertele-tele banget. Kenapa sih? Percaya gitu aja deh. Nah, kadang kita kan pengennya membypass seperti itu.
Masa sih nggak percaya sama saya? Loh, kita kan sudah kenal lama. Kita kan sudah sering ketemu, sudah sering transaksi. Ngapain harus melakukan administrasi yang bertele-tele begini? Nah, kalau kita tidak tahu, kadang itu pandangannya seperti itu. Padahal tujuannya apa? Tujuannya adalah kontrol kas untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar legal, gitu loh. Disetujui, jadi bukan sesuatu yang kita paksakan. Yang kedua, kontrol kas itu seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas itu digunakan dengan efisien. Jadi tidak mengada-ada, tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sistem itu diberikan sebuah tanda bukti, ya, yang mana itu nanti merupakan sebuah. Mohon maaf, yang sudah saya sampaikan tadi ya, coba dicek status speakernya masing-masing. Yang masih open, tolong di mute ya, supaya tidak kedengaran apapun yang ada di belakang saat ini. Supaya tidak mengganggu yang lain ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ya, sampai mana tadi kan? Hilangkan konsentrasinya. Ya intinya ketika kita nanti melakukan sebuah transaksi itu harus ada tanda bukti. Ya, karena tanda bukti itu adalah sebuah jaminan bahwa transaksi itu sudah terjadi dengan jumlah, waktu, dan kuantitas yang sesuai dengan apa yang ditransaksikan. Atau kalau misalkan memang ada kekurangan, maka di situ ada pencatatan bahwa ada nilai kurang yang nanti akan ada perjanjian kapan pelunasannya. Nah inilah sebuah bukti atau voucher system ya istilahnya ya, yang nanti digunakan untuk ini memberikan gambaran terkait dengan bukti transaksi. Ya kalau voucher itu macam-macam ya, terserah siapa yang menerbitkan. Ya mungkin panjenengan ya ada yang sudah pernah mengetahui, ada yang mungkin masih awam. Yang namanya voucher itu seperti apa? Ya voucher itu sebenarnya adalah sebuah alat saja, ya. Sebuah alat atau sebuah bukti yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian di transaksi tertentu. Ya misalkan ada voucher yang dikonotasikan dengan potongan, misalkan begitu ya. Kalau nanti bawa voucher ini nanti dapat diskon pembelian katakanlah 10%. Nah, itu sebenarnya ada sebuah alat bukti. Ya. Sehingga ketika tadi ada diskon 10%, kemudian ditunjukkan oleh sebuah voucher, maka kekurangan tadi ya harganya 150 katakanlah ya, dapat diskon 10%, berarti 15. Ya kan? Berarti kan yang dibayar kan tidak 150 kan, 135 katakanlah begitu. Nah, kemana yang 15? Yang 15 tidak kok hilang, walaupun tadi diakui kekurangan, tapi digantikan oleh si voucher tadi. Karena apa? Karena voucher itu nilainya adalah 15, sehingga tetap utuh, cuman bentuknya yang sebagian uang, yang sebagian adalah voucher. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian laporan-laporan yang sudah tertulis, ya. Laporan-laporan yang sudah tertulis tadi nanti akan dicocokkan. Karena bisa jadi begini ya, voucher itu tadi yang menerbitkan bisa saja bukan si pemilik usaha, tetapi kita bekerja sama dengan sebuah bank, misalkan begitu, ya, sebuah bank. Nah, tentunya voucher itu karena yang menerbitkan adalah sebuah bank, maka pencatatannya itu kan ada di pembukuannya bank. Katakanlah tadi, harganya 150, nilai vouchernya 10%, ya, berarti kan 15. Nah, 15 itu ada di mana posisinya? 15 itu ada di bank. Nah, sehingga saldo yang ada di bank utuh 150, tetapi saldo yang ada di kasir hanya 135. Kenapa? Karena si pembeli tadi hanya setor uang 135 plus voucher 10%.
Sehingga yang dihitung di kasir kan hanya uangnya tok 135. Sedangkan yang dihitung di bank adalah jumlah transaksi yang ada di kasir ditambah dengan voucher yang diterbitkan. Sehingga ketika bank itu ngirim data ke kasir, ya tentu ada selisih. Loh, kok bank ngirimnya 150, di saya kok kur 135? Nah, seperti itu. Ya, itulah yang kita sebut dengan nama laporan saldo rekening. Ya. Jadi ada kemungkinan beda antara saldo rekening yang ada di bank dan yang ada di kasir. Nah, yang saya jelaskan kemarin belum selesai, itu adalah sebuah metode yang kita sebut dengan nama rekonsiliasi bank. Nah, hari ini kita coba selesaikan. Apa itu? Rekonsiliasi bank itu merupakan sebuah daftar item atau jenis-jenis transaksi ya, beserta jumlahnya, yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank nanti berbeda dengan saldo kas yang ada di bukunya perusahaan. Ya, sangat mungkin berbeda, gitu ya. Tapi kemudian ketika berbeda itu tidak ribut, kemudian saling menuduh karena ada kecurangan, tidak ya. Itu sesuatu yang wajar. Nah, tindak lanjutnya apa? Ya, kita lakukan yang namanya rekonsiliasi ini tadi. Nah, inilah kenapa kok kita harus melakukan itu. Ya. Nah, kenapa kok berbeda? Nah, pertanyaannya kan begitu toh. Bukannya bank itu selalu update. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Banyak aspek. Ya, salah satunya tadi sistem voucher tadi. Ada lagi yang lain, misalkan cek. Ya, tahu cek ya? Ya, masuk lorong tahu ya. Ya, saya anggap ngerti loh ya. Cek itu ya yang belum tahu ya. Cek itu kan hanya sebagai sebuah bukti atas sebuah nilai uang. Ya, hampir sama dengan bilet deposito, ya hampir sama, tapi jenisnya aja beda. Kalau cek itu bisa langsung dicairkan sesuai dengan tanggal pencairan yang memang disetujui di cek itu, ya kapanpun insya Allah bisa senilai jumlah yang tertulis di cek itu. Misal begini, saya memberikan sebuah bantuan misalkan ke kalian, kita kasih 10 juta, katakanlah begitu. Tapi maaf loh Mas, saya nggak bawa uang 10 juta. Nah, nanti kalau tak transfer pun ya dengan repot, harus ngambil di rekening. Ya kalau bawa rekening juga, ya apal nomor rekeningnya. Ya toh. Kalau enggak gimana? Ya itu tadi solusinya. Saya kasih satu lembar cek. Satu lembar cek itu saya tulis nilainya 10 juta. Nah, cek itu tinggal kalian bawa aja ke teller bank, ya loh. Nah, nanti teller bank akan konfirmasi ke pemberi cek kalau memang akan dicairkan oleh si A misalkan ya. Ketika dikonfirmasi itu iya, berarti ya bank nanti akan mencairkan. Nah, posisinya sekarang, ya kalau yang dikasih cek itu langsung ke teller. Kalau saya repot, kemudian besok uang-uangnya juga belum tak pakai sekarang. Saya sih mau kemana, kayak mau ngurusin apa, kayak gitu ya, belum sempat ke teller. Padahal di jam yang sama itu terjadi pencocokan antara saldonya bank dan catatannya si pemilik cek. Karena tadi sudah merasa ngasih cek 10 juta, maka si pemilik cek itu sudah menganggap saldo yang ada di rekening dia itu berkurang 10 juta. Katakanlah semula 100 juta, tinggal 90 juta. Menganggapnya begitu, dia mencatat saldo per hari ini 90 juta. Tapi gara-gara yang dikasih cek tadi tidak segera mencairkan ceknya, cek keluyuran entah kemana, gitu, dan bank hari itu juga ngelaporin ke pemilik cek tadi, bahwa saldonya itu masih utuh 100 juta. Loh, kok beda? Nah, ini. Karena ceknya masih beredar. Itu namanya cek beredar ya. Cek itu masih dibawa oleh orang yang dikasih belum dicairkan. Nah, sehingga saldo yang menurut pembukuannya si pemilik cek sudah berkurang, ternyata bank belum berkurang karena belum dicairkan.
Terus yang kedua, simpanan dalam perjalanan. Nah, sama, yang namanya simpanan katakanlah pakai transfer antar bank, biasanya begitu. Transfer antar bank itu kan menggunakan suatu mekanisme yang salah satunya namanya adalah RTGS. Ya. Kalau pernah mengetahui ya, alhamdulillah. Kalau belum ya anggaplah ini ilmu baru. RTGS itu adalah sistem transfer antar bank, di mana itu prosesnya itu lebih panjang daripada proses transfer di rekening bank yang sama. Sebab melalui banyak pihak yang terkait. Sehingga proses RTGS itu kadang kalau jumlah dananya itu besar, itu memakan waktu lebih dari 1 hari. Apalagi kalau setornya itu sudah jam-jam segini ini ya, di atas jam 1, ya, jam 2, jam 3, atau malam. Ya. Itu biasanya pending. Ya, proses pembayarannya itu nyampainya ke rekening yang dituju itu masih besok. Ya kalau hari-hari ini hari biasa seperti hari ini ya. Kalau hari itu adalah akhir tahun, katakanlah tanggal 31 Desember. Yang mana nanti malam kita harus tutup buku. Artinya harus mencocokkan semua saldo. Ya kan? Nah, di posisi tadi yang akan menabung tadi, karena sudah merasa setor uang, walaupun dari rekening yang berbeda, maka jumlah tabungannya sudah dianggap ada penambahan sebesar 10 juta, katakanlah begitu. Tetapi ketika minta laporan dari saldonya bank, ternyata kok saldonya itu belum bertambah 10 juta, tetap. Berarti karena pembukuan si accounting-nya perusahaan sudah kadung mencatat ada pemasukan kas, padahal di bukti transaksi pembukuan bank itu belum ada kas masuk, berarti kan terjadi selisih lagi. Nggak sama jumlahnya. Ya, maka penyebabnya apa? Oh, itu tadi, berarti simpanan dalam perjalanan. Artinya uang itu masih mandek di rekening bank, belum masuk ke rekening kita. Ya, belum masuk, masih mandek gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita sudah merasa mengeluarkan. Nah ini, kemudian biaya pelayanan bank, ya biaya admin lah. Kalau transaksi biasanya 6.500 ya. 6.500 itu kadang kita tidak memperkirakan. Ya kita bayar 10 juta, ya 10 juta toh gitu ya. Tuh ternyata kok ada potongan. Nah, akhirnya kan selisih karena kita tidak mengakui ada potongan, terhadap bank mengakui. Maka terjadi selisih. Penerimaan oleh bank, ya cek kosong. Cek kosong itu cek yang nggak ada anunya ya, nggak ada saldonya. Jadi kayak tadi misalkan dikasih cek 10 juta, ya seneng guys ya. Wah, udah dapat 10 juta. Nah, akhirnya kita sudah mengakui, woi, kita lapor sama accounting-nya, telepon, woi, accounting, tulisan aku ada oleh duit 10 juta. Langsung kita telepon accounting-nya. Oh, siap. Accounting-nya langsung mencatat ada kas masuk 10 juta di pembukuannya. Ya, langsung kita, nggak beredar lagi, itu langsung ke bank ini sekarang. Datanglah ke bank, ke teller, kita cairkan uang 10 juta dari cek. Nah, tellernya bilang bahwa, mohon maaf Bapak, ini tidak bisa dicairkan. Loh, kenapa? Karena ini cek kosong. Jadi saldo si pemilik cek itu sudah habis. Atau kalaupun tidak habis itu nggak cukup untuk membayar 10 juta. Nah, terus piye? Ya iyalah, kadung kita akui ada pendapatan masuk 10 juta, ternyata di saldo banknya tidak ada penambahan 10 juta. Karena nggak bisa ambil dana dari cek kosong. Ya, seperti itu ya. Atau yang terakhir ya manusiawi, kesalahan. Orang kalau sudah capek ya, kadang kan kita sebenarnya mau nulis 305, itu ya ketulis 350. Sopo sing tahu mono? Ya coba. Apalagi kalau angka-angkanya itu mirip-mirip itu ya. 315 ditulis 351. Nah, bayangno itu, selisihnya berapa bisa? 315 ditulis 351 itu. Ya kalau cuman belakangnya itu 10 aja nggak apa-apa ya.
3510. Nanti kan Rp3.510 nggak apa-apa. Dibanding Rp3.150 nggak apa-apa. Nah, kalau di belakang itu digitnya panjang, ayo, iya coba. Nah, iya kan? Ini kesalahan. Dan itu sesuatu yang ya wajar. Ya wajar. Yang nggak wajar itu kalau tahu masalahnya kemudian tidak segera diselesaikan, itu nggak wajar. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau begitu gimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan terkait dengan rekonsiliasi. Ya, nanti tak kasih ilustrasi. Sekarang ya anoni dulu lah, pengantar dulu. Yang pertama kita bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat dan muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan catatan penerima deposit yang lain. Dibandingin. Ya tadi lah laporannya dibandingkan lah. Ya, sarannya begitu. Nah, sehingga kita harus menambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank itu pada saldo yang menurut laporannya bank. Disesuaikan, disamakan lagi. Karena kan kita sudah tahu tadi masalahnya apa. Oh itu, ya sudah samakan. Kayak tadi misalkan, masih dalam perjalanan misalkan gitu ya. Ya sudah kalau masih dalam perjalanan itu kan pasti nyampe juga, atau pokoknya nggak salah nomor rekening gitu ya. Ya kan? Nah, ya nggak apa-apa, kita akui duluan aja. Oh, sudah kok, nggak apa-apa. Nanti kita akui sudah, karena apa? Buktinya memang sudah terkirim. Nah, gitu. Kemudian bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek yang beredar, yang muncul pada rekonsiliasi sebelumnya dengan cek yang telah dicatat. Nah, itu bandingin. Jadi, kalaupun nanti terjadi selisih, ya sudah di jurnal seperti tadi aja, selisih kurang. Nah, kemudian selisih kurang itu dikasih keterangan. Cek dalam perjalanan atau cek yang masih beredar. Nah, seperti itu, tidak apa-apa. Ya, boleh. Yang penting kan ada buktinya. Nah, sehingga kita kurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Seperti itu. Oke, kemudian kita bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Ya, bandingin datanya bank dengan datanya kas. Nah, kalau memang nggak sama, ya kredit memonya ditambahkan. Ya, supaya nanti sama. Bandingkan debit memo, sama debit memo. Kalau memang kurang, ya debit memonya itu ditambahkan. Ya. Dikurangi deh kalau debit ya. Kalau kredit ditambahkan, kalau debit dikurangi. Ya. Dikurangi, ya, supaya nanti sama. Kemudian jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya apa, masalah-masalahnya apa. Nah, sehingga bisa saja seperti ini misalkan ya. Katakanlah saldo awal menurut catatan bank itu kan 3,359 itu ya. 3.359,78 dolar, bacanya begitu. Nah, catatan di saldo awalnya depositor itu 2.549,99. Nah, beda toh? Oke, nah sekarang kita uraikan. Apa pembedanya? Ada transaksi apa? Nah, di situ jelas ada deposit sebesar 816,20 tidak muncul. Ya kan selisihnya. Selisih antara saldo yang ada di catatan bank sama catatan depositor. 816,20. Kan tidak muncul kan? Oke ya, masalahnya di situ. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan, ya tambah no kalau begitu. Setelah tahu permasalahannya. Ya, oke, ditambahkan deposit yang tidak dicatat oleh bank. 816,20 sehingga jumlahnya menjadi 4.175,98. Masuk pencatatannya di situ. Karena sudah tahu masalahnya, sehingga kita harus tahu dulu apa masalahnya kok itu belum masuk ke dalam catatan. Kalau sudah tahu, baru kita tahu nanti mana masuk ke catatan bank atau masuk ke catatan depositor. Ya, kalau tadi kan ketentuannya tambahkan deposit yang tidak dicatat bank, makanya masukin di catatannya bank. Nah, sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa bank menerima pembayaran wesel tagih sebesar $400. Ya, katakanlah ada transaksi lagi seperti itu. Ya, setelah ini masuk ya, setelah catatan ini masuk, kemudian bank menerima pembayaran wesel tagih $400 dengan bunga $8. Ya. Nah, terus gimana itu kita catatnya? Ya, masuk di sini, depositor.
Ya, depositor mencatat ada wesel dan bunga. Anggaplah 408 wes ngono ae. Total ya. Jadi total 2.957 dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian muncul lagi transaksi berikutnya. 3 buah cek yang dikeluarkan dalam periode ini tidak muncul di laporan bank. Yaitu cek nomor ini 812 senilai $1.061, cek nomor 875 senilai sekian, dan cek 883 senilai sekian. Nggak muncul itu. Ya, kenapa nggak muncul? Ya bisa jadi belum dicairkan. Ya, masih dibawa oleh yang diberi tadi. Nah, maka kita tulis di situ sekarang. Dikurangi cek yang beredar. Ya, dikurangi cek yang beredar. Totalnya 1.544,99. Total ini ya, masukin semua. Oke. Kemudian apakah ada lagi? Oh, ada lagi transaksi. Bank mengembalikan cek dari salah seorang pelanggan. Ya, karena tidak cukup uangnya. Ya. Nggak cukup, Pak. Tadi ya, cek kosong tadi loh ya. Nggak cukup, balikin. Nah, sebesar $300. Yang mana cek itu rencananya untuk pembayaran piutang. Nah, maka kita akan tulis itu di posisi catatan depositor. Dikurangi cek yang dikembalikan karena dana tidak cukup, $300. Kemudian ada lagi biaya pelayanan $18. Oke, masukin biaya pelayanan $18 ya. Kemudian cek nomor 879 sebesar 732 itu untuk pembayaran utang salah catat. Nah, ini kesalahan orang gitu ya. Salah catat di jurnal. 879 nomor 879 sebesar 732 itu nyatet 723. Nah, tadi loh ya. Kayak yang tak sampaikan tadi, ini kan bisa mungkin tak lihat. Kalau kalian melihatnya pada mata mengantuk kan ini pasti kebalik. Ya, 732 dicatat 723. Sangat sering terjadi itu ya. Ya namanya manusia ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan tetap harus dikoreksi. Ya, salah mencatat. Oke, tulis salah mencatat. Ya. Nah, 327. Jadi yang benar kan berapa tadi? Yang benar kan harusnya kan ini ya, 732. Nah, sehingga ada selisih 9. Nah, ingatlah, yang kita catat hanya selisihnya tok loh ya. Bukan kok kemudian ini kok input lagi, oh ya jangan, oh salah tambah salah. Tidak boleh ya. Ya, sehingga totalnya adalah 300 tambah 18 ditambah 9, 327. Nah, setelah itu kita jumlah. Ini juga begitu. Ini dikurangi dengan ini. 1.544, nilainya 2,6, 30. Ya, terus ini sudah sesuaikan ya. Ini berarti ditambah dengan, kalau ditambah ini dikurangi dengan ini. Ya, sama saldonya. Nah, itulah proses yang namanya rekonsiliasi. Sederhana. Ya. Yang jelas, di rekonsiliasi itu yang penting adalah kita tahu mana yang harus kita akui. Catatannya si bank, atau catatannya si depositor, atau catatannya si nasabah, atau catatan perusahaan. Begitu. Karena ini hubungan antara bank dengan perusahaan. Ya. Nah, bisa jadi memang antara yang diakui di rekening bank sama yang diakui di pembukuannya, akuntansinya perusahaan itu tidak sama. Wis wajar itu dimanapun selalu begitu. Ya, biasa. Ya, cuman kita harus segera melakukan kendali. Fungsi dari kontrol tadi loh. Kita cari sekarang apa permasalahannya kok tidak sama. Nah, sehingga kita nanti bisa menentukan, oh itu cukup dikurangkan atau cukup dijumlahkan. Nah, kayak kasus ini tadi kan, ya semuanya kan menjadi pengurang statusnya, ya kan? Tetapi belum dicatat oleh si depositor. Bank juga begitu. Ada suatu cek yang masih memang belum dicairkan, tetapi ya belum mengurangi jumlah yang seharusnya, sehingga walaupun ya cek yang beredar itu belum dicairkan per tanggal di mana kita harus membuat laporan, maka kita sudah bisa menganggap bahwa nilai sebesar 1,544 itu 1.544 itu
adalah sesuatu yang memang akan keluar. Sehingga bisa kita kemudian gunakan untuk mengeluarkan, mengurangi jumlah saldo awalnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga laporan ini nanti bisa digunakan untuk lampiran terkait dengan laporan aslinya. Nah, karena apa? Karena statusnya menjadi beda. Ya, di laporan aslinya kan tetap beda. Ya, tetap beda. Tetapi nanti perbedaan di laporan asli itu didukung atau di backup oleh informasi yang ada di laporan rekonsiliasi ini. Ya, sehingga nanti akhirnya kita bisa menghasilkan suatu saldo yang balance antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Nah, sehingga nanti ujungnya kita membuat laporan rekonsiliasinya. Yang ini tadi belum berupa laporan rekonsiliasi loh ya ini. Ini baru laporan untuk mencocokkan saldo. Nah, kemudian setelah pencocokan dan kemudian balance, maka dibuatlah laporan rekonsiliasi resmi. Seperti ini contohnya. Ya, saldo menurut laporan bank tadi kan 3,359 nih, ya. Nih. Tulis di situ. Ditambah deposit tidak dicatat oleh bank. Nih. 816,20, totalnya 4175,98. Dikurangi cek yang beredar. Cek yang beredar. Ini. Wes, masuknya ke sini semua, total 1.544. Sehingga 4175 dikurangi 1544. 2630. Yes. Selesai. Kemudian ganti melaporkan yang catatan depositor. Ya, nilainya adalah 2549 tadi. Kemudian ternyata ada penambahan wesel dan bunga 408. Jadi 2,957. Ya. Terus kemudian ternyata ada pengurangan. Ya. Jadi kalau dikurang ataupun ditambah nanti harus ada penjelasan ya kalau di laporan rekonsiliasi itu. Seperti ini tadi. Saldo awalnya ditambah apa, dikurangi apa, saldo akhirnya berapa. Ini juga begitu. Saldo awalnya ditambah apa, dikurangi apa, saldo akhirnya berapa. Nah, sehingga saldo akhir yang disesuaikan ini harus sama, harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang hilang. Nah, saat itulah kita bisa mengklaim bahwa hilang. Ya. Seperti yang tadi ditanyakan Mas Iksan, itu hilang dong Pak. Kalau di catatan seperti tadi belum. Belum, karena apa? Kita belum menyelidiki. Kita belum membuat rekonsiliasi. Baru ketika kita buat rekonsiliasi dan itu tidak ketemu, hilang. Ya itu pun saja nih ya nggak boleh berhenti terus hilangnya nyanti gitu ya. Harus kemana hilangnya? Ya kita cari dong. Hilang karena apa? Ya harus diketahui. Kalau memang itu adalah sesuatu yang terjadi hal yang tidak seharusnya ya segera diselesaikan. Monggo. Oke ya, itu laporan rekonsiliasi. Jadi nanti kalau diminta membuat laporan rekonsiliasi itu bentuknya bukan yang ini loh ya. Bukan yang ini, tetapi yang ini bentuknya. Jadi disusun ke bawah. Kalau yang ini kan kiri kanan. Kiri kanan itu hanya dipakai untuk membuat rekapitulasinya saja. Supaya nanti mudah untuk menghasilkan saldo akhir. Nah, yang jadi laporan yang ini. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana? Ya, cuman begini aja. Kas, wesel dage, piutang bunga, ya, dari wesel yang diterima. Sudah. Yang penting ada ininya, ada nilai kasnya, ya, 408, wesel dage-nya 400, piutang bunganya 8. Ya. Oke. Ya, ini hanya untuk mencatat salah satu dari transaksi yang menimbulkan perbedaan atau yang mengharuskan adanya rekonsiliasi. Ya, tetapi ya kalau misal kita hanya mencatat sampai di sini toh, gimana? Nggak apa-apa, boleh, ya, boleh.
Ya, kecuali kalau kalian mahasiswa akuntansi ya nggak boleh ya. Tapi karena kalian ya untuk apa ya pembelajaran awal dulu ya. Bukan kok saya menganggap mahasiswa akuntansi itu lebih pintar, bukan ya. Enggak begitu. Tetapi kalau mahasiswa akuntansi kan memang background keilmuannya di situ sih. Jadi dia harus detail ya. Tapi karena kita itu untuk ta'aruf saja, ya maka ya paling tidak kita punya gambaran awal dulu untuk apa bentuk-bentuk yang umum ya. Untuk yang lebih spesifik ya belum dulu lah. Sementara yang umum dulu. Oke, mungkin saya sampai di sini untuk penjelasan terkait dengan kas dan rekonsiliasi. Tak usahakan itu tadi ilustrasinya sesederhana mungkin. Kalau memang masih ada yang bingung, monggo silakan ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin saya ajukan. Ya, monggo. Mas. Yang pertama ini di ini Pak, apa namanya? Makna rekonsiliasi itu apa ya maknanya ya? Makna tadi belum ya. Bentar, tadi belum ya. Oke. Kalau kita bicara makna, sebentar Mas, tak carikan apa namanya slide yang lain. Yang kemarin mungkin ada ya malah nih ya slide-nya ya. Tak carikan biar lebih mengenal. Secara prinsip rekonsiliasi itu sebenarnya adalah kata dasar ya. Itu adalah kata dasar di bahasa Inggris ya. Bahasa aslinya kan bahasa Inggris. Reconciliation. Ya, kata dasarnya itu. What's the meaning of reconciliation? Ya, kalau kita bicara rekonsiliasi itu artinya penyamaan nilai. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya, penyamaan nilai. Nah, penyamaan nilai itu karena apa? Ya karena terjadinya perubahan atau perbedaan ini ya, perbedaan pengakuan. Ya, karena bisa jadi seperti tadi kejadiannya. Kita mengakui sesuatu, tapi di mana sesuatu itu ternyata juga belum sinkron dengan apa yang dicatat oleh pihak lain. Nah, itu kalau kita bicara secara makna istilah ya. Nah, cuman kalau kita melihat itu dalam sebuah makna umum, ya, maka rekonsiliasi itu lebih cenderung untuk ini menyusun sebuah informasi, ya, yang mana informasi itu merupakan informasi yang difungsikan untuk memenuhi perbedaan selisih jumlah pengakuan antara satu bagian pencatatan dengan bagian pencatatan yang lain. Ya, kalau secara umum sih seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira ini masih share screen ya. Ini kalau secara teoritisnya seperti ini. Nah, ini ya, sudah bisa kelihatan ya. Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation, yaitu mencocokkan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldonya bank. Ya, kenapa harus dicocokkan? Ya karena mungkin terjadi perbedaan pada waktu pencatatan atau mungkin karena terjadi sebuah kesalahan ya dalam pencatatan. Ya. Itu kalau secara makna. Ya. Oke, sederhana itu dulu aja. Monggo yang lain, monggo. Seperti islah gitu Pak ya? Ya. Islah antara dua belah pihak gitu ya? Oke. Kalau bahasa fikihnya itu kan bisa kita sebut islah. Cuman kalau islah itu kan lebih umum ya. Karena permasalahan yang menyebabkan kan macam-macam kalau islah itu. Tapi kalau rekonsiliasi itu ya hanya transaksi keuangan toh, nggak bisa dipakai untuk begini. Misalkan rekonsiliasi hati, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Seperti itu. Seperti ada dua orang yang bertengkar seperti itu, Pak. Islah, direkonsiliasi kan gitu. Itu nggak boleh. Kalau kita bicara rekonsiliasi hati, nggak boleh. Nggak bisa itu.
Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya adalah itu dengan mencetak buku tabungan Pak ya untuk mengetahui saldo akhir di bank itu. Ya, secara umum begitu, karena kita hanya bisa mengetahui saldo yang ada di bank itu lewat cetak buku tabungan. Itu secara umum ya. Cuman sebenarnya secara apa namanya ya administratif nggak harus begitu. Terutama kalau uang yang kita miliki di bank itu masuk di dalam jenis ini apa giro ya, bukan tabungan tapi giro. Jenis produk banknya adalah giro. Nah, giro itu memang kan digunakan untuk transaksi yang sangat fluktuatif ya. Jadi transaksinya itu banyak, terjadinya itu sangat sering. Nah, itu sebenarnya lebih efektif kalau pakai giro, termasuk menerbitkan cek itu kan juga harus pakai rekening giro. Nah, kalau rekening giro itu sebenarnya lebih bisa diketahui dengan mudah itu kalau kita langsung mengakses ke baik itu e-banking maupun m-bankingnya. Ya, tabungan pun juga begitu sih sebenarnya, tapi transaksionalnya itu lebih sering banyak terjadi di rekening giro. Nah, kalau kita misalkan bisa mengakses lewat e-banking atau m-banking, maka ya kita nggak usah datang ke bank untuk nyetak buku dulu, gitu ya. Tinggal kita akses itu aja, 24 jam kita kapanpun mau melihat transaksionalnya kita bisa melihat ya. Sebenarnya kalau di m-banking atau e-banking itu kita bisa melihat transaksi selama 1 bulan mundur. Ya, insya Allah bisa kalau itu. Tapi kalau transaksinya itu kita mau ngelacak yang berbulan-bulan yang sudah terjadi, ya lebih baik memang langsung berkomunikasi dengan petugas bank. Ya, jadi seperti itu mekanismenya, Mas. Selanjutnya Pak, mohon maaf nih saya banyak bertanya ini. Enggak apa-apa, harus begitu. Yang lain diam aja masalahnya, mewakili teman sekelas. Ini mungkin ada melenceng tadi. Saya belum tahu Pak. Memang saya belum pernah transaksi dengan yang namanya cek gitu. Itu apa namanya sifatnya sama ketika kita mengambil uang kita di bank itu, ngambil tunai gitu di teller gitu. Gini, pertama nanti Mas Ihsan coba browsing aja di Google ya. Ya, bukti pembayaran cek gitu aja ya misalkan ya. Nanti salah keluar itu. Cek itu cuma 1 lembar kecil gitu loh. Kecil banget. Tahu kwitansi ya. Kwitansi tapi kwitansi yang kecil ya. Ya segede itu. Cuma segede itu. Ya. Tapi itu fungsinya beda. Cek itu sebenarnya hanya sebuah media komunikasi dana. Kalau saya sebut gitu. Seperti yang saya contohin tadi, Mas Ihsan. Katakanlah saya punya uang ya di giro. Giro saya itu saya kasih fasilitas untuk dapat dicairkan uangnya dengan menggunakan cek. Ya sudah, tapi cek itu hanya berlaku jika yang menandatangani cek itu saya. Karena itu giro milik saya. Seperti panjenengan misalkan mau ngambil tabungan lewat teller, dengan kalau yang nandatangani bukti pengambilan itu bukan sendiri, panjenengan sendiri kan tidak boleh sama si teller itu. Nah, itu pun si teller masih minta KTP untuk mencocokkan antara tanda tangan, data identitas dengan KTP-nya. Nah, kalau cek enggak. Cek itu ketika saya sudah menerbitkan ceknya, artinya sudah saya tanda tangani, tak isi nilai nominalnya, katakanlah tadi 10 juta, ya sudah. Itu sebenarnya adalah alat komunikasi saya dengan teller bank untuk memberikan uang sebesar yang saya tulis di situ itu kepada siapapun yang membawa cek itu ke teller. Nah, makanya kalau misalkan kita menggunakan cek itu langsung di hari yang sama, katakanlah pagi tadi saya kasih cek, siangnya kemudian datang ke teller, ya sudah teller otomatis akan mencairkan uang jumlah yang tertulis di cek itu tadi setelah komunikasi dengan pihak pemilik cek. Pasti itu ditelepon si pemilik ceknya itu. Nah, karena bank itu kan punya data nasabahnya. Telepon, apakah benar mencairkan cek sebesar ini? Yang mengambil namanya ini, identitasnya seperti ini. Nah,
Kalau si pemilik cek mengatakan, oh iya benar, ya sudah, berarti nanti teller akan mencairkan uang sebesar 10 juta diberikan kepada yang bawa cek tadi. Sama seperti kita mencairkan rekening kita sendiri pakai buku tabungan itu. Ya hampir sama dengan itu. Itu cek. Ya. Nah, cek itu juga tidak harus uang tunai, Mas Ihsan. Jadi misalkan, ya Pak, kalau 10 juta uang tunai, lah kalau itu nilainya misalkan 100 juta misalkan. Gimana Bang bisa ngumpulin uang tunai 100 juta pertama? Kedua, lek nggowo piye? Itu lah tekan luar ya diingeti uang kan gitu ya. Dilihat orang kan ya khawatir juga bawa uang banyak. Itu juga boleh ditransfer. Boleh. Jadi misalkan gini, bilang ke teller, Mbak, saya mau mencarikan cek, tapi saya tidak minta uang tunai. Tapi nanti saldo ceknya ini ditransfer ke rekening saya, nomor rekeningnya sekian. Saya membuat bukti setoran uang tunai. Ya. Jadi sambil nyetorkan cek, itu juga nyetorkan slip setoran rekening itu. Nilainya sejumlah cek yang dicairkan. Bisa itu ditransfer. Nanti otomatis masuk ke rekening panjenengan. Nah, terus kemudian saya butuhnya nggak semuanya kok. Saya butuhnya 1 juta, ya nggak apa-apa, tinggal ke ATM aja ambil 1 juta. Selesai. Seperti itu. Pak Arief, untuk saat ini penggunaan cek itu masih sering digunakan atau tergantikan oleh media elektronik yang lain? Sangat sering digunakan. Ya, media elektronik itu belum ya, bukan tidak. Belum semua orang itu familiar. Ya. Belum semua orang familiar. Dan itu tidak bisa dikatakan berdasarkan usia atau pengalaman, tidak. Ya, saya tuh punya kakak ya. Ya kalau secara usia sih sama saya itu cuma selisih 3 tahun kira-kira ya. Jadi kalau ngomong masalah teknologi, insya Allah ya tidak gaptek-gaptek banget gitu ya. Tidak gaptek-gaptek banget. Tetapi sampai saat ini semua transaksional yang dia lakukan tuh nggak pernah mau yang namanya pakai elektronik. Ya, nggak pernah mau. Padahal dia punya ya. Di handphonenya saya lihat juga ada m-banking, di laptopnya ya ada internet banking, dia bisa mengakses kapanpun. Yang sebenarnya kalau dia mau transfer itu ya gampang lah wes pakai itu. Tetapi dia nggak mau pakai itu. Ya, dia masih senang yang namanya nulis cek. Ya, seperti itu. Dia nulis cek, berapapun, tapi cek ada limitnya ya. 1 lembar cek, ya, 1 lembar cek itu kalau kita nilai pakai rupiah, kertasnya toh itu ya, kita pakai rupiah itu 50.000. Kan jadi aneh nanti kalau kita mau kirim uang 25.000 tapi nulis cek gitu. Uang kertasnya cek itu loh, 1 lembar itu 50.000 harganya. Jadi begitu. Sehingga yang direkomendasikan untuk pakai cek itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, jumlahnya itu besar. Biasanya besarnya jumlah itu sudah tidak tercover oleh limitnya e-banking maupun m-banking. Ya. Karena e-banking maupun m-banking ATM itu kan ada limit, ya, ada limit yang kalau sudah lebih dari itu kan tidak bisa. Limit harian namanya ya, limit harian. Nah, itu kita bisa. Kita misalkan mau transfer 500 juta misalkan ya. Kalau pakai m-banking kan tidak bisa. Ada beberapa hari itu. Ya. Nah, akhirnya kita bisa pakai cek. Nah, 500 juta kita tulis pakai cek, kemudian serahkan ke teller. Nah, teller nanti terserah mau ditransfer kemana, itu tergantung request dari yang punya cek atau yang menerbitkan yang membawa cek itu. Nah, yang penting atas persetujuan si pemilik cek. Ya, jadi seperti itu, Mas. Berarti bisa dikatakan pakai cek itu lebih terjamin keamanannya dan itu ya. Berarti. Betul, iya betul, lebih terjamin. Kenapa? Karena ada 2 pembuktian. Cek itu sendiri sudah bukti fisik, ya sudah bukti fisik. Dan cek itu kalau panjenengan perso di situ kayak uang. Jadi ada yang namanya hologram, ada juga yang namanya kayak apa ya?
ya kalau kita sebut kayak hiasan, tetapi hiasan itu adalah sebuah kode keamanan sebenarnya di dalam cek itu sendiri. Sehingga kita tidak tidak sampai meragukan terkait dengan keaslian cek. Walaupun sebenarnya ada juga yang masih memalsu cek gitu ya. Tapi memalsu cek itu kan ya terlalu berisiko gitu kan. Sehingga cek saat ini masih menjadi sebuah bukti transaksi yang paling aman kalau menggunakan dana yang jumlahnya besar. Ya sudah tidak tercover lagi pakai media elektronik gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Oke. Mas Ihsan masih ada lagi? Tadi katanya beberapa, mungkin masih menyimpan daripada kepikiran nanti kalau sudah kita selesai kuliah. Ini terdapat di modul yang kemarin, Pak Arief. Udah ada. Modul yang kemarin itu hanya untuk pengantar akuntansi 1. Ya. Pengantar akuntansi 2 saya tidak menerbitkan modul. Mohon maaf. Karena pengantar akuntansi 2 tidak terlalu teknis kalau menurut saya. Belajarnya dari ini ya, dari apa namanya, dari PPT yang disampaikan ya. Iya, dari situ aja. Terima kasih. Sambil nanti kan saya share juga untuk hasil rekaman kuliah kita, nanti ya didengerin lagi lah kalau pas pengen belajar lagi, nggak apa-apa. Yang lain, monggo silakan. Di sini ada 18 partisipan, ya 19 plus saya. Kalau memang ada yang mau menyampaikan, monggo loh ya, kita belajar bareng di sini. Oke. Oh iya, Pak Arief, gini saya mau bertanya ini, apa namanya? Kan ada yang ini, teman saya ada yang curhat ke saya tentang kas desa gitu. Nah ini pengelolaannya sama persis dengan apa yang disampaikan sama Pak Arief tadi ya. Selama itu untuk kepentingan pencocokan saldo antara yang dicatat di bendahara desa sama yang dicatat di pembukuan bank itu sama. Ya. Karena fungsi rekonsiliasi itu kan sebenarnya hanya untuk mencocokkan saldo di pembukuannya unit organisasi yang melakukan transaksi itu dengan bank. Ya, dengan bank. Nah, tetapi ada juga yang nanti melibatkan pihak lain, ya, misalkan dengan pemasok, misalkan ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau pemasok itu kan per transaksi saja, ya rekonsiliasinya. Sedangkan kalau antara bank dengan organisasi itu kan seluruh transaksi dalam satu periode, 1 bulan misalkan gitu ya. Nah, sehingga lebih kompleks kalau dengan bank. Nah, oleh karena itulah rekomendasi rekonsiliasi itu sebenarnya adalah sebuah transaksi yang harus sama antara apa yang dicatat di bank dan apa yang dicatat di pembukuan organisasi. Kalau nggak ngelibatin bank gimana Pak? Uangnya tak delik no dewe ya, nggak usah rekonsiliasi kalau begitu gitu ya. Islah tadi, omong-omongan aja sama pimpinannya gitu ya. Terus bendaharanya sama beberapa pihak yang terkait di pengelolaan uang itu omong-omongan satu meja sambil ngopi bareng, terus itu gimana supaya nanti satu pemahaman, satu suara ketika membuat laporan. Sudah, itu islah, bukan rekonsiliasi loh ya kalau yang seperti itu. Ya, itu Mas Ihsan. Untuk pencatatannya sama seperti pencatatan yang dari akuntansi 1 ya, pengantar akuntansi 1 ya. Jurnalnya sama. Kalau untuk membuat jurnalnya sama. Ya hanya jurnal saja, karena untuk rekonsiliasi ini yang paling penting untuk dimunculin hanya ada 2. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasinya tadi. Mana tadi saya tak carinya. Yang pertama laporan rekonsiliasinya tadi, yang kedua adalah jurnalnya. Kok ini terus yang keluar. Nah ini. Nah, laporan rekonsiliasinya yang ini tadi ya, yang ini tadi. Nah, ini. Yang penting ini dulu. Membuat laporan rekonsiliasi ini. Nah, terus kemudian berikutnya kalau memang kita mampu untuk melanjutkan membuat jurnal, ya kita membuat jurnal pada masing-masing transaksi ini. Ini tadi kan transaksi ya, yang tak tulis kuning-kuning di bawah ini.
yang ada di bawah-bawah ini. Nah, ini mulai dari sini. Ya. Sebentar ya, saya masih ada telepon. Bentar aja. Coba, saya ngajar wonten ruang asesor. Oh iya, belum Pak. Itu ada terutama ini Pak, yang sifatnya hanya ada penggantian saja dari klawesi. Dan yang pertama itu pola penggantian yang lama itu masih menjadi acuan untuk segregasi yang baru. Sehingga ada beberapa yang perlu kayak misalkan tunjangan anak, tunjangan listrik itu istilahnya masih muncul di sistem itu, tetapi angkanya nol. Sehingga kemarin yang kita lakukan sosialisasi itu bertanya, kok sekarang nggak ada tunjangan anak sama tunjangan listrik, tidak ada ya? Nah, kok di sini masih muncul? Nah, itu yang pertama. Jadi ada komponen-komponen yang dulu ada, sekarang kita gabung itu karena seperti itu masih pakai pola lama, itu masih muncul di kinerja di Excel. Masih sistem betul, belum bisa mengubah yang itu. Yang kedua terkait dengan ini, kalau ada dosen yang kemudian memperoleh tanggalan mata kuliah karena menggantikan kita secara ekonomi. Kemarin kita kalau meninggal kemarin itu kan ada beberapa yang dialihkan ke dosen yang lain. Pengalihan ke dosen yang lain itu tidak muncul di dalam hasil kaji. Tahu-tahu ada penambahan, tidak tahu karena tidak ada tempat. Ya, pas meninggal dan akhirnya memang menyampaikan menonton apa yang mau. Iya, memang kemarin ada dosen fisik yang tanya itu, kok polanya kok si orang lupa, tapi isinya kok beda. Sistemnya apa aja? Maaf ya, ada telepon dari Pak Direktur. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan di sini, monggo. Sudah ini ya. Jadi gini, nanti mohon maaf jika memang masih ada yang perlu disampaikan, seperti biasa saya selalu berpesan, tolong menyampaikannya di grup, ya, di grup kelas. Ya walaupun kita di sini ada dua kelas, tapi insya Allah grupnya itu sepertinya udah jadi satu kemarin ya. Ya semoga sudah masuk semua di grup itu. Nah, tolong nanti menyampaikannya di sana sehingga kalau ada yang bertanya tentang sesuatu, saya menjawab di situ, yang lain membaca, insya Allah jadi tahu gitu ya. Kalau nanti japri ke saya kan yang tahu cuman yang japri saja. Gitu. Nanti lebih baik di grup, terus kemudian nanti bisa kebaca oleh semua anggota grup. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini terkait dengan kas dan rekonsiliasi. Pertemuan yang akan datang, insya Allah saya masih ada itu harusnya ya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan depresiasi atau penyusutan aset. Ya. Insya Allah kita akan membahas itu 2 minggu yang akan datang, kita akan membahas aset ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan sebelum ke sana nanti monggo silakan ditanyakan. Untuk kuliah kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa absensi. Nah, ini yang sering kali terjadi. Sedih saya itu kalau setelah bubar kelas gitu terus WA saya, Pak, saya belum absen, lupa. Jangan ya. Oke, coba lakukan absensinya secara mandiri ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita siang hari ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.